Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah profesi kependidikan akan menjelaskan tentang implikasi implementasi pendekatan dan teknik supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dwi Warli, SPD, MPD. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Dwi Permatasari dengan NIM A231-21020. Yang kedua, Herianti dengan NIM A231-21021. Yang ketiga, Arianto dengan NIM A231-21022. Yang keempat, Rafia dengan NIM A231-21023. Yang kelima, Ulil Arham dengan NIM A231-21024. Dan yang keenam, Indri Rizkiana dengan NIM A231-21025. Pokok pembahasan yang akan kita bahas ada 2, yakni yang pertama, pendekatan supervisi pendidikan, kemudian yang kedua, teknik supervisi pendidikan. Pendekatan supervisi pendidikan. Terdapat 3 pendekatan dalam supervisi pendidikan, yakni yang pertama, pendekatan direktif, kemudian yang kedua, pendekatan non-direktif, dan yang ketiga, pendekatan kolaboratif. Pembahasan pertama adalah pendekatan direktif, di mana direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah secara langsung. Dalam hal ini, tentu peran supervisor lebih dominan, di mana supervisor juga dapat menggunakan penguatan dan pemberian hukuman. Nah, pada dasarnya pendekatan ini didasarkan pemahaman terhadap psikolog behaviorisme, yaitu adanya respon terhadap stimulus atau rangsangan. Supervisi dengan pendekatan ini didasarkan asumsi bahwa mengajar terdiri dari beberapa keterampilan teknis dengan standar dan kompetensi yang telah ditetapkan. Dan menurut Glickman adalah sebagai berikut. Pertama adalah menjelaskan, kedua menyajikan, ketiga mengarahkan, keempat memberikan contoh, selanjutnya adalah menetapkan tolak ukur, dan yang terakhir adalah menguatkan. Pendekatan yang diterapkan dalam memberikan supervisi digolongkan dari segi kemampuan dasar, yaitu berpikir abstrak dan tingkat komitmen serta kepedulian. Pembagian tipe guru menurut paradigma yang dikemukakan oleh Glickman ada 4, yaitu yang pertama adalah guru profesional, kedua adalah guru tukang kritik atau guru pengamat analitik atau analytic observer, yang ketiga adalah guru yang terlalu sibuk atau kurang memusatkan perhatian atau unfocused worker. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah guru yang tidak bermutu atau drop out. Pendekatan supervisi non-direktif atau tidak langsung, di mana pendekatan ini adalah cara pendekatan terhadap masalah yang sifatnya tidak langsung. Dengan memakai pendekatan ini, supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, akan tetapi ia mendengarkan terlebih dahulu keluhan para guru. Nah, di sini supervisor memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada guru untuk mengutarakan permasalahan yang dihadapinya. Adapun pendekatan non-direktif berdasarkan psikolog humanistik, yaitu di mana psikolog humanistik ini sangat menghargai orang yang akan dibantu. Oleh karena pribadi guru yang dibina begitu dihormati, maka ia akan lebih mendengarkan permasalahan yang dihadapi guru-guru. Guru mengemukakan masalahnya, supervisor mencoba mendengarkan dan memahami yang dialami. Nah, di sini ada lebih rinci peranan supervisor sebagai berikut, yaitu mendengarkan, memberikan penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Karena kita tahu pada dasarnya guru yang merasa lebih dihormati itu akan cenderung mau merasa terbuka mengemukakan masalah-masalah yang dihadapinya, khususnya dalam masalah pembelajaran.
Nah, pola ini tuh bertolak belakang dari premis bahwa belajar pada dasarnya adalah pengalaman pribadi, sehingga pada akhirnya individu harus memecahkan masalahnya sendiri. Seperti tadi, tugas supervisor di sini adalah mendengarkan semua keluhan yang disampaikan oleh para guru dan juga gagasan ide-ide yang dipunyai guru untuk mengatasi masalah tersebut. Dan juga supervisor meminta kejelasan terhadap hal-hal yang kurang dipahaminya, serta mewujudkan inisiatif yang dimiliki oleh guru untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kinerja terutama dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sebagai contohnya itu adalah guru-guru senior. Menurut kepala sekolah mereka, kebanyakan guru-guru senior di sini tuh tergolong lebih disiplin dan memahami tugas pokoknya sebagai seorang guru, yang dimana ketika dia lebih disiplin dan memahami tugasnya, berarti guru-guru senior di sini tidak perlu disupervisi secara langsung, atau dia hanya perlu supervisi non-direktif atau secara tidak langsung. Di sini, supervisor akan melakukan pembicaraan secara individual, akan tetapi prosesnya lebih bersifat saring atau tukar pendapat. Biasanya, supervisor hanya mendengarkan permasalahan yang dialami oleh guru tersebut dan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengungkapkan permasalahan yang dialami dengan leluasa dan seluas-luasnya. Baru kemudian, guru akan diberikan penguatan dan penjelasan sehingga tidak ditemukan suatu pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru. Teknik supervisi dengan pendekatan tidak langsung tidak hanya dilakukan secara pembicara individu, tetapi dapat dilaksanakan melalui observasi kunjungan kelas. Di sini supervisor selaku maksudnya di sini supervisor di sini adalah kepala sekolah, di mana kepala sekolah di sini mengamati proses belajar mengajar di dalam kelas yang dilakukan oleh guru yang akan disupervisinya ini. Setelah selesai, kepala sekolah akan mengingatkan kembali kejadian-kejadian yang keliru pada proses observasi kunjungan kelas. Di sini kepala sekolah yang selaku supervisor akan melakukan pembicaraan secara individu setelah observasi berlangsung. Jika dirasa guru yang bersangkutan di sini tidak masalah, kepala sekolah menganggap guru tersebut mampu memperbaiki kekeliruannya. Tetapi jika dibutuhkan pemikiran secara khusus, supervisor di sini akan membantu dengan menjelaskan kekeliruan yang dihadapi guru dan bersama-sama menentukan solusi untuk memperbaiki selanjutnya. Pendekatan kolaboratif. Pendekatan supervisi pembelajaran kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi suatu cara pendekatan yang baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi kognitif. Psikologi kognitif beranggapan bahwa belajar adalah perpaduan antara kegiatan individu dengan lingkungan yang pada gilirannya akan berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi adalah cara-cara khusus yang digunakan untuk menyelesaikan tugas supervisi dalam mencapai tujuan tertentu. Teknik supervisi adalah alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri, yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Teknik supervisi dibagi menjadi dua macam, yakni yang pertama teknik individual dan yang kedua teknik kelompok. Teknik yang bersifat individual. Nah, dalam teknik yang bersifat individual itu sendiri terdapat 4 poin, yaitu yang pertama perkunjungan kelas, terus yang kedua ada observasi kelas, yang ketiga saling mengunjungi kelas, dan yang terakhir itu menilai diri sendiri. Nah, kita membahas poin pertama, yaitu
perkunjungan kelas. Tentunya kita dapat ketahui perkunjungan kelas ini dilakukan oleh kepala sekolah atau supervisor yang datang ke kelas untuk melihat cara guru mengajar di kelas. Nah, adapun tujuan dan fungsi dari perkunjungan kelas ini sendiri, yaitu tujuannya ialah untuk memperoleh data mengenai keadaan sebenarnya selama guru mengajar. Dengan data itu, supervisor dapat berbincang-bincang dengan guru tentang kesulitan yang dihadapi guru-guru. Nah, fungsinya itu sendiri adalah sebagai alat untuk mendorong guru agar meningkatkan cara mengajar guru dan cara belajar siswa. Nah, selanjutnya itu poin kedua, yaitu observasi kelas. Observasi kelas ini melalui perkunjungan kelas, supervisor dapat mengobservasi situasi belajar mengajar yang sebenarnya. Ada dua macam observasi kelas, ialah observasi langsung dan observasi tidak langsung. Nah, mengenai dua macam observasi kelas tersebut, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung, ada tujuan dan hal-hal yang perlu diobservasi. Nah, tujuannya itu memperoleh data yang subjektif, di mana ada dua tujuan, yaitu bagi guru sendiri dapat membantu untuk mengubah cara-cara mengajar ke arah yang lebih baik. Dan yang kedua itu bagi murid-murid, di mana murid-murid dapat menimbulkan pengaruh positif terhadap kemajuan belajar mereka. Nah, hal-hal yang perlu diobservasi yaitu ada dua juga. Yang pertama itu usaha serta kegiatan guru dan murid. Dan yang kedua itu lingkungan sosial, fisik sekolah, baik di dalam maupun di luar. Nah, yang poin ketiga itu yaitu saling mengunjungi kelas. Yang dimaksud dengan saling mengunjungi kelas itu ialah saling mengunjungi antara guru yang satu kepada yang lain yang sedang mengajar. Nah, adapun kebaikan-kebaikan saling mengunjungi kelas itu yaitu yang pertama, memberi kesempatan mengamati rekan lain yang sedang memberi pelajaran. Terus, membantu guru-guru yang ingin memperoleh pengalaman atau keterampilan tentang teknik dan metode mengajar. Selanjutnya itu memberi motivasi yang terarah terhadap aktivitas mengajar. Nah, terus yang terakhir itu sifat bawahan terhadap pimpinan tidak ada sehingga diskusi dapat berlangsung secara wajar dan mudah dalam menyelesaikan sesuatu persoalan yang bersifat musyawarah. Nah, terus adapun jenis-jenis dalam saling mengunjungi kelas itu supervisor mengarahkan dan menyarankan kepada guru untuk melihat rekan-rekan guru yang lain dalam mengajar. Guru yang ditunjuk adalah guru yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam mengajar. Terus yang kedua itu kepala sekolah mengajukan agar guru-guru saling mengunjungi rekan-rekan di kelas atau sekolah lain. Nah, selanjutnya itu pada poin terakhir, yaitu menilai diri sendiri. Nilai diri sendiri merupakan kemampuan untuk menilai diri sendiri dalam hal mengajar. Tipe dari teknik ini yang dapat dipergunakan antara lain, yaitu yang pertama, suatu daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan kepada murid-murid untuk menilai pekerjaan. Biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan secara tertutup maupun terbuka. Nah, yang kedua itu menganalisa tes-tes terhadap unit-unit kerja. Nah, yang terakhir, mencatat aktivitas murid-murid dalam suatu catatan atau rekor, baik mereka bekerja secara kelompok atau individu. Teknik yang bersifat kelompok, di mana teknik yang bersifat kelompok ini adalah teknik-teknik yang digunakan untuk dilaksanakan secara bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Teknik kelompok ini digunakan apabila supervisor melaksanakan tugas pembinaan terhadap kelompok guru untuk mencapai tujuan supervisi pengajaran, yaitu memperbaiki kualitas belajar mengajar. Adapun teknik yang bersifat kelompok meliputi pertemuan atau rapat, di mana pertemuan atau rapat adalah perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Penataran
Penataran adalah sebuah kegiatan dengan maksud untuk memberikan pengertian dan juga pengarahan terhadap sebuah kegiatan yang akan dilakukan. Penataran sama dengan pelatihan. Yang berikutnya yaitu studi kelompok antar guru. Studi kelompok antar guru yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru mata pelajaran untuk mengkaji atau mempelajari sejumlah masalah yang berhubungan dengan penyajian dan pengalaman materi bidang studi yang diampuhnya. Kegiatan ini lebih dikenal dengan musyawarah guru mata pelajaran. Yang berikutnya yaitu tukar-menukar pengalaman. Tukar-menukar pengalaman, di antaranya mereka saling memberi dan menerima untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru dalam tugas mereka. Yang berikutnya yaitu lokakarya. Lokakarya adalah suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya. Sebuah lokakarya adalah pertemuan ilmiah yang kecil. Yang berikutnya yaitu diskusi panel. Diskusi panel adalah diskusi oleh sekelompok orang bernama peneliti yang di dalamnya membahas tema tertentu yang sedang menjadi perhatian umum. Metode yang dilakukan dengan saling tukar pendapat antar peneliti dihadap peserta secara informal namun tetap terarah. Konsep ini juga bisa diterapkan pada kegiatan pembelajaran di kelas. Yang berikutnya yaitu seminar. Seminar adalah pertemuan berkala yang diadakan oleh seseorang yang sedang melaksanakan tugasnya. Yang berikutnya yaitu simposium. Simposium menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Artinya, setiap pembicara menyampaikan pidato pendeknya tentang suatu hal menurut pandangannya masing-masing. Yang berikut yaitu praktek mengajar. Praktek mengajar merupakan kegiatan pokok pelaksanaan praktek pengalaman lapangan, di mana mahasiswa terlibat langsung dalam proses belajar mengajar dengan tujuan agar mahasiswa memperoleh pengalaman secara langsung pada kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Yang berikutnya yaitu buletin. Buletin adalah publikasi yang mengangkat perkembangan suatu topik atau aspek tertentu dan dipublikasikan secara teratur dalam waktu relatif singkat. Yang berikutnya yaitu supervisi. Supervisi adalah usaha yang memberikan layanan kepada guru-guru baik secara individu ataupun kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran dan kurikulum. Yang terakhir yaitu mengikuti kursus. Pengertian kursus sendiri secara umum adalah belajar sesuai pengetahuan atau keterampilan dalam waktu yang relatif singkat. Kursus merupakan salah satu pendidikan yang diberikan di luar sekolah resmi atau non-formal untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan diri. Tujuan mengikuti kursus adalah sebagai bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, pengembangan diri, pengembangan profesi, modal kerja, usaha mandiri, atau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Alasan mengikuti kursus adalah keterbatasan waktu belajar, tidak ada kesempatan lagi untuk mengikuti pendidikan formal. Faktor biaya belajar, lebih berfokus dengan apa yang ada dipelajari, meningkatkan keterampilan yang telah dimiliki.